Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dede Hendra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen dana bank dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil laporan mengenai analisis fundamental laporan keuangan PT Harita Nikel Tbk tahun 2023-2024 sebagai landasan investasi. Judul ini pada dasarnya ingin melihat apakah Harita Nikel memiliki fundamental keuangan yang layak dijadikan pilihan bagi investor, dan apakah laporan keuangannya menunjukkan perusahaan sedang bertumbuh, stabil, atau justru berisiko. Seluruh data yang akan kita analisis nanti akan menjawab pertanyaan inti tersebut, gitu ya. Data yang kita gunakan adalah data hasil laporan audit tahun 2023-2024, sehingga seluruh informasi yang kita peroleh dan kita analisis merupakan data yang valid dan dapat kita pertanggungjawabkan baik secara akademik maupun secara praktis. Secara umum, Harita Nikel Tbk adalah perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel yang beroperasi di Pulau Obi, salah satu pulau di Maluku Utara. Yang membuat perusahaan ini menjadi menarik adalah model bisnis terintegrasi, mulai dari penambangan biji nikel, pemurnian melalui smelter, sampai pemurnian menggunakan teknologi HPAL untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik. Perusahaan ini tidak hanya menjual biji mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi, misalnya ferronikel dan MHP ya. Ini yang menjadikan perusahaan ini cukup penting karena dunia sedang bergerak menuju energi terbarukan, dan produk ini adalah bagian dari industri baterai global. Sebelum kita masuk pada angka-angkanya, maka saya ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai metode yang digunakan dalam analisis ini. Kita menggunakan analisis horizontal, yaitu sebuah analisis untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya, gitu ya, untuk melihat apakah pos-pos tertentu mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnan, lalu kita menghitung presentasinya. Metode ini akan membantu kita untuk menjawab apakah perusahaan sedang bergerak naik atau justru melemah, gitu ya. Jadi semua pembacaan tren, aset, laba, hingga volume produksi akan kita tarik dari laporan keuangan 2 tahun terakhir. Sekarang kita masuk pada hasil-hasil analisisnya ya. Kita akan mulai dari kondisi keuangan utama. Dari sisi kekuatan finansial, Harita Nikel menunjukkan tren yang sangat positif, yaitu asetnya naik dari 45 triliun menjadi 52 triliun rupiah, artinya mengalami pertumbuhan sekitar 15,4%. Dari sisi liabilitas itu mengalami penurunan dari 16,8 triliun menjadi 15,8 triliun rupiah. Ekuitasnya naik cukup signifikan dari 28,3 triliun menjadi 36,4 triliun rupiah ya. Ini mengalami pertumbuhan sekitar 28%. Yang menarik adalah adanya peningkatan aset itu biasanya menunjukkan perusahaan sedang melakukan ekspansi. Tetapi di sini yang menarik adalah di saat ekspansi utangnya justru menurun. Dan ini menunjukkan perusahaan sangat berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan. Artinya fondasi keuangan perusahaan sangat kuat, dan ini menjadi sinyal positif bagi investor. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana performa bisnisnya. Pendapatan Harita Nikel naik dari 23,8 triliun menjadi 26,9 triliun rupiah.
Ini artinya mengalami kenaikan sekitar 13% ya. Cukup bagus ya untuk bisnis pertambangan. Namun biaya produksi juga mengalami peningkatan hampir 19%. Tetapi hal ini menjadi wajar karena HPAL itu membutuhkan energi yang cukup mahal dan juga bahan kimia. Meskipun biaya naik lebih tinggi daripada pendapatan, perusahaan tetap menghasilkan laba dari 56 triliun menjadi 6,38 triliun rupiah. Ya, artinya perusahaan masih efisien dan mampu menjaga kinerja. Adapun mesin utama pertumbuhan Harita Nikel Tbk adalah volume produksi yang meningkat sangat besar ya. Total biji nikel naik dari 15 juta ton menjadi 23 juta ton. Artinya mengalami pertumbuhan sekitar 54,5% hanya dalam waktu 1 tahun. Limonit adalah yang paling besar, yaitu 60%. Inilah bahan baku utama HPAL ya. Artinya kapasitas pabrik dan tambang yang dibangun sebelumnya sudah mulai optimal, sehingga perusahaan tidak hanya membangun, tetapi juga sudah menghasilkan laba secara nyata. Jika kita rangkum, mungkin ada beberapa kekuatan utama yang membuat fundamental Harita Nikel menjadi menarik ya. Yang pertama adalah ekspansinya nyata karena ada peningkatan aset. Yang kedua, manajemen risikonya cukup baik, terbukti dari penurunan terhadap liabilitasnya. Kemudian nilai perusahaan meningkat karena ekuitas perusahaan juga meningkat. Kemudian produksinya melonjak, ini menunjukkan pendapatan meningkat. Laba tetap tumbuh meskipun ada peningkatan biaya, dan fokus hilirisasi, artinya perusahaan tidak lagi bergantung pada biji mentah. Nah, ini menunjukkan perusahaan bukan hanya besar tetapi juga efisien dan terus tumbuh. Tetapi yang perlu kita sadari adalah setiap peluang juga pasti memiliki resiko ya, kurang lebih begitu. Maka mari kita lihat beberapa catatan kritis melalui hasil analisis. Yang pertama adalah harga nikel global itu sangat fluktuatif. Yang kedua, biaya operasional HPL yang cukup tinggi ya, energi dan bahan kimianya. Kemudian karena ini adalah teknologi terbarukan, maka berpotensi terjadi resiko gangguan teknis saat fasilitas pemurnian. Yang selanjutnya adalah perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia, ya begitu. Kemudian tantangan lingkungan dan ketergantungan pada bahan baku kimia industri akan menjadi sangat tinggi ya. Tetapi resiko ini tidak menghilangkan potensi positifnya, tetapi patut dipertimbangkan sebelum melakukan investasi. Setelah menimbang kekuatan dan risiko, maka kita akan masuk pada kesimpulan utama penelitian ya. Berdasarkan analisis horizontal dan performa keuangan 2 tahun terakhir, Harita Nikel Tbk layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi, terutama investor yang berorientasi pada jangka menengah dan jangka panjang. Karena fundamental perusahaan cukup kuat, produksinya meningkat, modalnya sehat, dan industrinya sangat strategis. Pada akhirnya teman-teman, sebagai penutup, PT Harita Nikel adalah perusahaan yang sedang naik kelas dalam industri nikel Indonesia. Laporan keuangannya menunjukkan ekspansi yang berhasil, bukan sekedar rencana belaka. Investor hanya perlu mengelola ekspektasi terhadap volatilitas harga nikel dan biaya operasional HPAL yang cukup tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.